Oke, kita lanjut ya di modul part 7, modul 4 part 7. Nah, ini distribusi binomial. Tadi seperti yang saya sampaikan, distribusi binomial disebut juga dengan distribusi Johnston ya. Susunan dengan distribusi ini berarti urutan amplitude arus sebanding dengan koefisien deret. Cukup banyak yang memenuhinya. Jadi ini contohnya. Jadi n-nya 3 berarti 1 2 1 4 berarti 1 3 3 ini didapat dari 2 tambah 1 3, kemudian 3, dan ini 1. Kemudian 5 berarti kan 1 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, kemudian 1. Dan 6 1 5 1 tambah 4, kemudian di sini 10 4 tambah 6 10, dan 5 dan 1 lagi. Begini 7. 7 berarti 1 6 15 20 15 6 dan 1. Begitu seterusnya ya. Nah, ini persamaannya. Koefisien-koefisien tersebut membentuk deret segitiga Pascal. Sifatnya pengarahan yang didapatkan 1 perbandingan mayor terhadap minor loop tak terhingga, 2 lebar berkas minor loop yang cukup besar. Kemudian distribusi optimum tadi ya, Dobson-Bicep. Distribusi Dobson-Bicep ini digunakan untuk mendapatkan kriteria pola optimum dari pola pancar antena susunan tadi. Kriteria optimum terdiri dari dua macam ya. Jadi jika lebar berkas main loop ditentukan, maka perbandingan mayor terhadap minor akan menuju maksimum. Jika perbandingan antara mayor terhadap minor loop ditentukan, maka lebar berkas main loop akan menuju minimum. Contohnya dalam distribusi Dobson-Bicep ini diasumsikan syarat sebagai berikut: antena isotropis dengan distribusi amplitudo simetris, kemudian beda fasa antar satuan elemen berdekatan ya, ini beda fasanya adalah 0, jarak spasi antar elemen isotropis seragam, D-nya pasti seragam, harus seragam, sehingga selisih fasa kuat medan penerimaan dari titik elemen berdekatan pada titik observasi yang jauh. Ini ya, titik observasi yang jauh. Oke, penurunan medan total susun dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dengan referensi titik tengah susunan didapatkan medan total untuk n genap. Jadi ada kayak gini aja, polinomial ada n genap dan ada n ganjil, beda struktur ya. Begitu juga untuk yang Chebyshev. Nah, sama seperti sebelumnya dengan referensi titik tengah tersusun. N genap, maka N genap adalah seperti 2A cos pi per 2 plus 2A 1 cos 3 pi per 2 plus sampai sekian dan seterusnya. Nah, di mana ini ya N plus 1 ini berarti N-nya misalnya 3 kurang 1 dari 0, kemudian disigmakan ya cos nilai fasanya. Jadi gambarannya seperti ini. Di mana NE jumlah elemen genap, ini adalah jumlah N-nya, K-nya dari 0 sampai N-1. Oke. Sedangkan medan total ganjil seperti ini, kalau nya genap seperti ini. Strukturnya. Kalau ganjil seperti ini. Di genap dia dibagi 2 ya. Kalau ganjil langsung. Dan ini N jumlah elemen ganjil, 0 sama dengan N0-1 per 2 dan K sama lah N. Oke. Nah, ini jadi untuk ganjil dan genap kira-kira seperti ini. Dua persamaan di atas dapat dipandang sebagai dua bulan deret Fourier ya, dengan suku terbatas. Sepasang suku menyatakan kontribusi dari sepasang sumber atau dari sumber tengah dan dapat dianggap sebagai penjumlahan konstan DC fundamental dan harmonik-harmonik. Ini contoh misalkan N9 jarak lambda per 2 untuk perhitungan sulitnya, maka seperti ini pi sin theta, di mana kontribusi AK diasumsikan berarti ada 4 ya, di mana masing-masing setengah. Nah, jadi disusun seperti ini. Asumsi tadi setengah, N-nya 9, maka terjadi seperti ini distribusinya. Maka ketika dia disusun kira-kira seperti itu. Nah, ini silahkan ya dicoba, ini beberapa contohnya. Mungkin sampai di sini saya jelaskan, silahkan ini dipelajari lagi, ini ada contohnya, silahkan dilatih. Mungkin
Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari ini, misalkan tadi contoh-contoh ini dipelajari ya, misalnya N genap berarti D nya sekian, berarti R set loop level ya, ini set loop RDB ini maksudnya set loop level antara set loop level maksimum dan minimum diinginkan ada 26 ya, tinggal dimasukkan N8 berarti N8T-1 tadi ini nih. Nah tinggal N8 T-1 berarti T764 kan. Nah 64 berarti T7 dipakainya, ini persamaannya dimasukin T7 64X min 112 plus 56 X sama dengan sekian. Oke, itu bener kan? Nah, segini nih, masukin. Nanti ini dinumerikan 20, nanti masukin nilai XO-nya yang setengah tadi. Nah, ini XO setengah dimasukin. Ini prosedurnya, masukin di sini kan R-nya udah tahu. Tadi adalah 20, dapat untuk ordeknya adalah sekian 1,15. 3. Tentukan R20 sama dengan R lebih 1 perubahan skala. Dirubah skalanya, tinggal dimasukin. Ini sama persamaan. Jadi dapat perbandingannya seperti ini. Ada 8 buah antena dengan perbandingan distribusi masing-masing ada seperti ini. Ini 2,66, 4,56, 6,82, 8,25, 8,25, 6,82, 4,56 dan perbandingannya, atau kita sederhanakan kalau menjadi dibagi 1 adalah seperti ini. Jadi ini titik maksimum di sini. Ini genap ya. Kalau genap kan ada dua yang sama. Kalau ganjil ada satu di tengah yang paling optimum. Ini tinggal dimasukin nih dalam bersama-samaan itu. Gitu. Silahkan dilatih ya. Ini menarik loh. Saya dulu suka sekali nih ngitung-ngitung dorsal bicep karena tesis saya kebetulan berkaitan dengan dorsal bicep. Nah, ini jadi gambarannya seperti ini. Di set loop level misalkan 20 dB, HPBW nya adalah 14 derajat, gainnya sekian. Ini set loop levelnya benar 40 jauh, tapi kan lebar, terlalu lebar. Apalagi ini udah terlalu lebar sekali. Inilah optimum lah. Biasanya 23 sih kalau saya merancang radar, 20 sampai 23 lah set loop level itu. Itu ya teman-teman, silahkan dipelajari dan disiapkan untuk UTS-nya dari awal perkuliahan. Nanti saya kirimkan juga, ini ada beberapa contoh ya. Ini slide PowerPoint yang sebelumnya yang saya kirim waktu sebelumnya. Ini beberapa contoh juga tentang dorsal bicep. Ini dirangkum, nanti saya kirimkan juga ke teman-teman. Silahkan dipelajari. Cara pencatuan, susunan, nah, ini semua ada di sini ya, dorsal bicep. Kemudian diagram fasa tadi. Kalau array bagaimana, ini ada di sini semua. Dan ini juga saya kirimkan. Saya harapkan dipelajari teman-teman untuk UTS-nya. Nah, kisi-kisinya jelas dari awal perkuliahan dan sampai slide terakhir ini, atau dari dasar antena sampai ke antena susunan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.